Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad nurjat illallah syarri wa syarri syarrilah Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifatus Shawab, dengan satu channel lagi, yaitu Cahaya di atas Cahaya. Kita akan membahas kembali untuk apa makhluk diciptakan. Sebelum kita membahas ini, kita naik ke atas sedikit. Saudara-saudaraku semuanya, sebelum ada sesuatu, belum ada surga dan neraka, belum ada langit dan bumi, dan lain sebagainya, Tuhan pun belum ada. Apa sebab? Karena belum ada hamba. Dia masih sendiri. Dia ingin dikenal, tidak ada yang mengenalnya. Dia ingin disembah, tidak ada yang menyembah. Dan ingin menyembah, tidak ada yang disembah. Dia dalam keadaan sendirian. Karena dia ingin dikenal, maka dia ciptakan makhluk dari dirinya sendiri. Subhanallah. Bayangkan saudara, betapa hebatnya makhluk itu. Tuhan menciptakan makhluk dari dirinya sendiri untuk mengenal dirinya. Jadi tujuan kita diciptakan untuk mengenal Sang Pencipta. Betapa ruginya kita, saudara, ketika kita hidup berpuluh-puluh tahun tidak mengenal Allah. Rugi. Sedikit saya berbicara agak keras. Barang siapa tidak mengenal Allah, tidak menyaksikan Allah,
maka semua amal perbuatannya tidak sah, sekalipun itu dalam bentuk ibadah, tidak sah, bahkan bisa menjadi dosa. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak menyaksikan Allah di dalam hidup ini, setiap langkah, setiap perbuatannya, apapun itu adalah dosa. Bayangkan saudara, kalau kita mau menghitung dosa, banyak sekali dosa kita. Setiap langkah itu dosa apabila kita tidak menyaksikan Allah. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail supaya kita sadar semuanya. Sekalipun kita beribadah, ketika sholat pun, apabila tidak menyaksikan Allah dalam sholat itu, sia-sia sholat itu. Bahkan bisa menjadi dosa. Apa sebab? Coba perhatikan saudara. Saya mulai dari kata la haula wa la quwata illa billah. Artinya apa? Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Artinya kita ini benda mati. Ya seperti wayang, tahu wayang kan? Wayang kalau enggak digerakkan dalam, ya tidak bisa buat apa-apa. Tidak berguna wayang itu kalau tidak digerakkan dalam. Nah, ketika kita berjalan, perhatikan, ketika kita berjalan, tidak menyaksikan Allah, justru merasa bahwa yang berjalan itu aku, itu dosa besar. Dosa besar. Kenapa bisa dosa besar? Karena sebenarnya yang menggerakkan atau yang menjalankan itu adalah Allah, tapi kamu yang merasa berjalan. Itu namanya merampok atau merampas hak Allah Ta'ala. Begitu juga kita sholat. Allahu Akbar. Yang menggerakkan siapa? Saya mau bertanya. Allah. Karena kita inilah haula wala quwata illa billah. Allah. Tapi kenapa kita tidak menyaksikan Allah di sini? Yang nyata-nyata Dia menggerakkan kita. Ini tidak bisa lagi dibantah. Kenapa kita tidak menyaksikan Allah? Padahal nyata Dia yang menggerakkan. Begitu juga berkata-kata. Yang berkata-kata itu bukan mulut, yang mendengar bukan telinga, yang melihat bukan mata. Ini semua alat. Alat. La mutakallimun. Dia yang maha berkata-kata. Kenapa kita tidak melihat Allah ketika berkata-kata? Kenapa kita tidak melihat Allah ketika Dia mendengar? Kenapa kita tidak melihat Allah ketika Dia melihat? Justru merasa bahwa yang melihat aku, yang mendengar aku, yang berjalan aku, itu dosa besar. Karena kita tidak punya daya upaya, lalu kita merasa aku ini, aku itu, aku, dan lain sebagainya. Kalau kamu merasa aku ini, aku itu, berarti itu namanya punya daya upaya. Disinilah kesalahan kita. Kenapa kita berdosa setiap langkah?
karena kita tidak melihat Allah nyata-nyata yang menjalankan kita, tapi kita yang merasa. Nauzubillah. Jangankan jalan biasa. Contoh, saya memberikan sesuatu kepada orang itu, tapi tidak melihat Allah, itu dosa. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Coba, disinilah kesalahan kita, saudara. Inilah rahasianya tauhid. Coba perhatikan, saudara. Berapa banyak orang ahli ibadah kita lihat. Puasa tidak pernah putus. Sholat 5 waktu, sholat hajat, sholat tahajud. Setelah mati, apa yang terjadi? Saya sering sekali menemukan setelah mati tersiksa. Nauzubillah. Tersiksa. Oleh karena itu, saudara, gunakan sisa umur kita ini untuk mencari ilmu, mencari jati diri. Siapa kita sebenarnya? Jangan sampai kita menyesal di yaumul qiyamah. Betapa solimnya kita. Kita diberi makan tiap hari, tapi kita tidak mempedulikan dia. Kita tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya Allah lah yang menyuapi saya. Coba, sudah diberikan rezeki, disuapi lagi. Subhanallah. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa itu adalah Allah yang menggerakkan. Saya kalau berbicara masalah ini, air mata itu mau keluar, saudara. Mau keluar. Kenapa? Inilah dimaksud. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Betapa banyak nikmatnya. Pertama, nikmat hidup. Nikmat sehat. Nikmat panjang umur. Nikmat melihat. Nikmat berkata-kata. Nikmat mendengar. Semua nikmatnya. Betapa banyak. Tapi kita tidak pernah menyadari itu semua. Kita lalai. Kita asyik menikmati harta yang diberikan, asik. Tapi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya itulah dia menyuapi kita. Dia yang menyuapi kita, bukan kita. Kita inilah haula wala quwata illa billah. Bayangkan, sudah dikasih rezeki berupa makanan, disuapi lagi. Semoga ini menjadi satu renungan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.